Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk semakin mengenal Yesus, mengenal hatinya, mengenal kehendaknya, dan kami taat kepada apa yang Ia mau bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, meskipun orang Yahudi ya, hidup bersama Yesus, tapi mereka tidak kenal siapa Yesus sesungguhnya. Meskipun mereka secara fisik melihat Yesus, bahkan sampai sekarang pun mereka masih menolak Yesus sebagai juru selamat penebus. Ribuan tahun yang lalu hingga sekarang pun mereka masih menolak Yesus. Saudara, mungkin harus dikatakan bahwa kejugulan, ketegaran hati bangsa Israel itu yang masih menolak Yesus sampai sekarang. Dan kita, meskipun kita mungkin beriman, percaya pada Yesus, pertanyaan yang serupa, apakah aku sungguh mengenal Yesus? Mungkin kita harus bertanya pada diri sendiri, sesungguhnya, apakah aku sungguh-sungguh mengenal hati dan kehendak Yesus? Dan inilah yang menjadi pertanyaan sentral dalam relasi kita dengan Tuhan. Apakah sikap perilakuku sungguh mencerminkan kehendak Yesus? Seperti orang Yahudi yang menolak Yesus, bahkan mau membunuh Yesus. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Jadi ada tahapan-tahapan dari Santo Bernardus dari Clairvaux. Ada empat atau 3 tahap. Pertama, apa? Aku mengimani Yesus demi diriku sendiri. Demi kepentinganku. Ya. Aku memohon sesuatu demi kepentinganku. Dan kalau itu tidak sesuai, aku tidak akan menolak Yesus. Atau kita marah pada Yesus. Atau kita kecewa pada Yesus. Tentu ini tahapan yang paling dangkal dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi, aku mengenal Yesus, aku mohon kepada Yesus demi diriku sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mengenal Yesus sebagai pencipta dan penebusku. Ya. Dan bisa saja ya, sebagai pencipta, penebus, penyelamatku. Dan yang ketiga, aku mengenal Yesus karena Yesus mencintai aku. Ya. Karena dia mengasihi aku. Ini jauh lebih baik lagi. Tapi lebih dalam lagi, aku mengenal Yesus untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Yesus. Keinginan Yesus, kemauan Yesus. Ya. Jadi inti dari perjalanan kita adalah perjalanan mengenal Yesus untuk menjalankan apa yang dia maui, kehendaknya menjadi kehendakku. Dan untuk bisa seperti itu, maka aku berkorban menyesuaikan diriku dengan dirinya, dengan kehendaknya. Aku mau supaya kehidupanku hanyalah cerminan dari dia. Makananku adalah menjalankan kehendak Bapa, bukan kehendakku sendiri. Itulah yang terjadi. Maka sekali lagi orang Yahudi menolak Yesus karena tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan, baik oleh secara pribadi maupun oleh kelompok orang Yahudi sendiri, bahkan para rabinya sendiri. Maka ketika Yesus kemudian bangkit, mereka menuduh bahwa Yesus dicuri oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Kristen dan disembunyikan. Dan berita itu sampai ke daerah tetangga, daerah Arab, sehingga dikatakan bahwa Yesus tidak dicuri oleh para rasul. Sekali lagi saudara, bukan itu yang penting. Coba kita lihat sejauh mana relasiku dengan Yesus. Apakah aku mencintai Yesus demi diriku sendiri? Aku mengasihi Yesus demi diriku sendiri, demi kemauanku, atau demi kemauannya, demi apa yang dia kehendaki bagiku. Dan itu saya harus dibantu untuk dengan Roh Kudus supaya saya bisa
menyelami hati dan kehendak Yesus yang sesungguhnya. Dan itu kita belajar mengenal Yesus lewat kitab suci dari waktu ke waktu. Mohon Roh Kudus supaya Roh Kudus itu membuka misteri Yesus dalam diriku dan aku mengenalnya, mencarinya. Fiat voluntas tua, kata Bunda Maria, dan itu yang terjadi. Fiat voluntas tua. Dan itu membutuhkan waktu bagi Maria, bagi Yesus sendiri untuk menyelami kehendak Bapaknya ketika disalib. Yesus mengatakan, aku ingin piala ini berlalu daripadaku. Tapi kehendakmu lah yang terjadi. Seperti Bunda Maria, seperti Yesus disalib. Ya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Santo Paulus, cerminan dari pengalaman dan pergulatan dengan Yesus. Semoga kita mengalami dan menyelami kehendak Yesus lah yang terjadi, kehendak Bapa lah yang terjadi, bukan kehendakku demi Dia untuk keselamatan umat manusia. Semoga aku semakin mendengar kehendaknya bagiku. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.